Tidak ada bagi umat Islam berkumpul pada jam 00 untuk mengucapkan selamat tahun baru. Itu bukan ajaran Islam. Itu laisa fil Islam. Itu selain daripada ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa dalam kehidupan masyarakat muslim, terutama yang kita lihat di ibu kota, di kota-kota besar, mungkin tidak di Aceh. Di Aceh bukan tidak pada tahun ini, tapi tahun-tahun sebelumnya juga tidak. Kalaupun ada itu sangat terbatas, dipengaruhi oleh euforia kondisi nasional. Yang ingin saya sampaikan adalah berkenaan dengan penggantian tahun. Penggantian tahun sebenarnya dalam Islam tidak ada apa-apanya. Penggantian tahun itu dengan jumlah hari 360 hari itu hanya sebuah perjalanan waktu. Itu hanya hari-hari yang dilalui. Setelah dia sampai pada 360 hari atau lebih beberapa hari, sampailah dia 1 tahun. Jadi bukan untuk disambut, bukan untuk dirayakan, bukan untuk dengan melakukan berpesta pora. Sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bukan perjalanan hidup yang pernah dijalani oleh Rasulullah dan sahabat. Mana ada contoh? Tidak ada contoh yang paling baik kecuali contoh yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, contoh yang dicontohkan oleh para sahabat, oleh ulama-ulama madhab dan ulama-ulama terdahulu yang mereka beriktimak kepada para sahabat dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak umat Islam meniru-niru orang kafir. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum, kata Rasul. Barang siapa yang menyerupai orang kafir, dia termasuk salah seorang di antara mereka. Jadi hari-hari yang kita lalui, itulah aktivitas kehidupan kita sebagai manusia. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Karim, wal as, demi masa. Demi masa itu adalah perjalanan aktivitas manusia yang dilalui. Beruntunglah orang-orang yang melaluinya dengan baik, yang bisa menghadirkan amal soleh. Dan celakalah orang-orang yang melalui aktivitas selama 1 tahun itu adalah dengan cara-cara yang buruk, yang tidak mendatangkan amal salih, malah mendatangkan dosa dan malapetaka untuk dirinya. Makanya Allah mengatakan, innal insana lafi khusr. Manusia ini berada dalam kerugian. Dibuat pengecualian oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak rugi adalah illal ladzina amanu wa amilus salihah. Orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan. Orang yang meyakini dengan hati, yang diwujudkan dengan amalan, dengan pekerjaan, dengan gerakan, dengan anggota tubuh yang didasarkan kepada ilmu pengetahuan. Itu orang yang beruntung. Kemudian orang yang beruntung selanjutnya orang yang watawassaw bil haq, orang yang senantiasa mengajak orang mengajak orang untuk kebenaran, mengajak kepada ketaatan, mengajak kepada kebaikan. Dan setiap ajakan kepada yang baik, setiap ajakan kepada yang ma'ruf, ajakan kepada yang benar, itu senantiasa muncul perlawanan dari orang-orang yang anti dengan amal ma'ruf nahi mungkar. Anti dengan orang-orang yang tidak bisa mendengar kebaikan. Makanya Allah mengatakan watawassaw bis-sabr, watawassaw bis-sabr. Jadi diperintahkan, yang beruntung itu adalah orang-orang yang senantiasa bersabar. Jadi ada 4 golongan orang yang beruntung. Pertama, orang yang beriman dengan keyakinan yang benar, dengan ilmu yang benar. Orang yang beramal saleh juga dengan ilmu yang benar. Orang yang senantiasa menyampaikan yang hak, walaupun ada tantangan tapi tetap dia sampaikan, qulil haq walau kana murran. Dan juga tidak terlepas pada saat ada tantangan, pada saat ada cobaan, dia senantiasa untuk selalu bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari yang kita lalui itu bukan untuk diperingati. Jadi yang memperingati atau yang menyambut tahun baru, itulah tasyabuh kepada orang-orang yang bukan Islam. Perayaan dalam Islam hanya ada 2, sesuai dengan pesan Rasul. Yang pertama Idul Adha, yang kedua adalah Idul Fitri.
Cuma yang perlu kita ingat bahwa setiap ada penambahan tahun, itu pasti ada penambahan umur. Setiap umur bertambah, kita akan lebih cepat menuju kepada kuburan. Dan kuburan itu bukan mutasi, bukan pindah tempat dari alam dunia ke alam kubur. Kuburan itu adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Setelah kita masuk kubur, yang ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara manusia yang bagus amalnya. Jadi bukan sekedar banyak amalnya. Kategori amal itu bagus, kategori amal itu menjadi amal salih adalah manakala ada dua persyaratan. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apabila yang kita amalkan sesuai dengan contoh, sesuai dengan perintah yang didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Allah tidak perintahkan kepada manusia untuk beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang ikhlas. Yang kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada perintah, tidak ada contoh, maka amalan itu akan tertolak. Maka syarat amal salih adalah yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua syarat amal salih adalah yang kita amalkan sesuai dengan apa yang telah diamalkan, dicontohkan oleh Rasul, diajarkan oleh Rasul kepada para sahabat-sahabat yang mulia, yang diikuti oleh para ulama-ulama yang benar setelah mereka. Kalau tidak, itu semua yang kita lakukan menjadi amal salah, bukan amal salih. Jadi maka oleh karenanya, tahun baru biarlah berlalu. Kita hanya menjalani seperti hari-hari biasa. Tidak ada bagi umat Islam berkumpul pada jam 00 untuk mengucapkan selamat tahun baru. Itu bukan ajaran Islam. Itu laisa fil Islam. Itu selain daripada ajaran Islam. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Jika sekiranya pekerjaan itu bagus, tentu para sahabat lebih dahulu melakukannya. Apakah hari ini kita lebih paham agama? Apakah hari ini kita lebih paham Al-Quran? Apakah hari ini kita lebih paham hadis? Atau mereka yang dulunya lebih paham? Yang jelas mereka adalah orang-orang yang terbaik dalam agama. Dalam hidup kita ini, atau sepanjang hidup umat manusia, sebagai umat Nabi Muhammad, mereka itulah generasi yang terbaik. Sampai Rasul mengatakan, khairukum qarni, khairukum qarni, khairukum qarni. Pada riwayat yang lain, Rasul mengatakan, summal ladina yalaunahum, summal ladina yalaunahum. Jadi siapa mereka? Itulah para sahabat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim pada surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan di tengah-tengah manusia. Mereka itu umat yang terbaik. Mereka itu adalah the best of human. Jadi mudah-mudahan mereka menjadi contoh yang perlu kita tiru, yang perlu kita gugu untuk mendapatkan keselamatan hari ini dan keselamatan nanti pada hari kemudian. Saya kira demikian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.